Oke, kita jumpa lagi di pertandingan kedua. Telaga Biru berjumpa dengan Bolehutto. Bolehutto dengan kostum biru-biru putih dan Telaga Biru dengan kuning-kuning-kuning. Ya, sesaat lagi pertandingan akan dimulai. Kembali Anda akan ditemani oleh rekan Bobby Riawan. Baik para penonton sekalian, kepada kedua tim, baik pemain maupun ofisial dan seluruh perangkat pertandingan, pertandingan sore hari ini merupakan pertandingan kedua antara kedua tim pasangan. Telaga Biru dengan menggunakan baju kostum kuning-kuning. Bolehutto menggunakan kostum biru-biru putih. Sementara cepat warna. Untuk itu kepada kedua tim, semoga pertandingan hari ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Kedua tim memperlihatkan permainan yang sangat bagus. Iya, baik saudara-saudara pemirsa Kreasindo Production TV, kembali akan kami menyiarkan secara langsung pertandingan di kedua di sore hari ini yang merupakan laga ke-57 yang akan mempertemukan antara Bolehutto FC dengan Telaga Biru FC, di mana pertandingan ini juga disponsori langsung oleh El Nino Center dan Macan Apparel. Ya, pendengar maksud kami pemirsa, Bolehutto FC di sore hari ini turun dengan menggunakan kostum biru-biru, sementara Telaga Biru FC turun dengan menggunakan seragam kuning-kuning. Pertandingan ini akan dipimpin wasit Hamid Kunio asal kota Gorontalo, dibantu asisten wasit 1 Stevi Bauti dan asisten wasit 2 Icuk Hirson. Pertandingan ini akan berlangsung selama 2 kali 45 menit. Iya, kita lihat di susunan pemain dari Bolehutto FC menurunkan Wahyu Putra Biadi, Abdul Nur Hidayat Ertutuna, Muhammad Iksan, Haryanto, Supriyadi T, Supradi A, Tambanusu, Zainal, Rahman Herman Mahmud, Abdul Wahab, Fikran Saputra Husin, Rizky Aldian, Reksi Usman. Kemudian di bangun cadangan ada Agung Waseso, Ardiansah Rahim, Muhammad Asparianto, Hasan Utina, Rusli Tuna, dan Ismail Paus. Sementara di Telaga Biru FC ada pemain Muhammad Ayub Nur, kemudian Muhammad Rizky Daud, Muhammad Rizky Boge, Usman Hamzah, Hardianto Aswandi, Muhammad Iqbal Badaru, Aprianto Harmain, Gunawan Udin,
Rahmanto Rashid, Muhammad Damar, Novaldi Pratama, dan di bakun cadangan ada Abdul Sain Abdullah, Zulkifli Topetau, Wawan Mono Arfa, Muhammad Sabri, Alfangki Abdullah, Muhammad Iqbal Badaru, Tahir Taib Hamu, Jufri Antu, Refli Jailani, dan Muhammad Rizky Tui. Ya, saudara-saudara, kami akan menggambarkan jalannya pertandingan antara Bulihutu FC berhadapan dengan Telaga Biru FC. Iya, terjadi pelanggaran saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan pemain belakang dari Telaga Biru FC. Terangan bebas akan dilakukan nomor punggung 6 Rahman Herman Mahmud dari Bulihutu FC, yang dimana kedua tim ini merupakan tim yang sangat ditunggu-tunggu saudara-saudara karena memiliki kualitas pemain yang sangat mumpuni. Tendangan bebas akan dilakukan nomor punggung 6 dari Bulihutu FC, Rahman Herman Mahmud. Ya, kita akan saksikan sudah dilakukan mengarah ke saudara-saudara, terjadi pelanggaran, ada dorongan salah satu pemain dari Bulihutu FC kepada pemain dari Telaga Biru FC. Terjadi pelanggaran, tendangan gawang atau tendangan back dari Telaga Biru FC, umpan pendek saja. Ya, masih dimainkan bola-bola pendek dari pemain belakang dari Telaga Biru FC. Iya, mencoba membangun serangan cukup baik, kerjasama yang baik. Iya, ada nomor punggung 8 memberikan umpan terobosan kepada nomor punggung 7, mencoba melewati, ya berhasil melewati. Kita lihat masuk ke kotak penalti. Kontrol bola yang sangat baik, memberikan umpan kepada salah satu pemain depan tadi. Umpan yang cukup baik dari nomor punggung 7 dari Telaga Biru FC, Muhammad Damar, merupakan striker kepada nomor punggung 23 tadi, namun terlalu tinggi. Ya, kembali bola dikuasai dari Telaga Biru FC. Berikan crossing ke depan. Ada nomor punggung 7, luar biasa, satu tendangan spekulan yang sangat baik tadi. Tendangan melingkar cukup terarah, tetapi kiper dari Bulihutu FC kontrol bola yang sangat baik tadi, berhasil menangkap bola dengan baik dari penjaga gawang Bulihutu FC, Wahyu Putra Biadi. Ya, bola kembali digulirkan. Ya, kontrol bola yang kurang baik, terjadi lemparan ke dalam untuk Telaga Biru FC. Kembali nomor punggung 7. Ya, terjadi pelanggaran tadi. Muhammad Damar dilanggar oleh pemain belakang dari Bulihutu FC. Kembali terjadi tendangan bebas, akan dihadapi nomor punggung 12. Di sana ada pemain gelandang dari Telaga Biru FC. Iya, kita akan menyaksikan sudah dilakukan, langsung arah ke gawang, namun terlalu deras kapten kesebelasan Muhammad Iqbal Badaru, kapten dari Telaga Biru FC. Hasilkan tendangan gawang sudah dilakukan, terlalu melebar, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan, diarahkan nomor punggung 22. Di sana bekerja sama dia dengan salah satu pemain dari Telaga Biru FC, nomor punggung 17 Novaldi Pratama Abdullah. Terjadi tendangan penjuru yang pertama bagi Telaga Biru FC. Kita saksikan ada 4 pemain berada di kotak penalti. Sudah dilakukan umpan pendek. Ya, mencoba melewati satu pemain, namun gagal. Kembali bola dikuasai oleh pemain dari Bulihutu FC. Ya, kerjasama yang baik, kontrol yang baik.
masih melihat. Iya, kembali bola terjadi perebutan di sana. Ya, kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC. Bola langsung diarahkan ke depan. Ya, masih berhasil dikontrol nomor punggung 7. Iya, umpan yang sangat baik. Namun berhasil dicegah pemain belakang dari Bulu Hijau FC. Terjadi tendangan penjuru yang kedua di babak pertama ini di sudah dilakukan. Ya, tendangan spekulan dari kapten kesebelasan dari Telaga Biru FC Muhammad Iqbal Badaru. Bola melambung tinggi ke Mister Gawang. Ya, bola masih bergulir di areal pertahanan. Langsung ke depan, umpan ke depan. Ya, postur yang cukup ideal dari pemain belakang dari Telaga Biru FC. Bola-bola tinggi berhasil dihalau. Ya, masih terang-terang pemain belakang dari Telaga Biru FC melihat teman siapa yang akan dituju, langsung diarahkan ke bagian kiri. Serangan dari sisi kiri mencoba dilakukan oleh Telaga Biru FC. Umpan terobosan tadi kurang cermat. Bola kembali dikuasai oleh pemain dari Bulu Hijau FC. Ya, halau bola dari belakang pemain belakang dari Telaga Biru FC. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi lemparan ke dalam. Di menit ke-10 babak pertama, skor masih 0-0. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, diberikan kepada nomor punggung 10. Masih mengotak-atik bola, melihat siapa yang akan dituju. Iya, bekerja sama dengan pemain gelandang tadi. Umpan yang kurang cermat dari Bulu Hijau FC Rahman Herman Mahmud. Tadi terlalu keras, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam sudah dilakukan. Masih mainkan bola-bola pendek pemain-pemain belakang dari Telaga Biru FC. Coba membangun serang dari sisi kanan. Iya, masih nomor punggung 8 berikan bola yang umpan sebenarnya yang diberikan untuk nomor punggung 7, tapi kurang akurat. Iya, terjadi pelanggaran, mengangkat kaki yang terlalu tinggi. Iya, kapten kesebelasan melakukan tendangan bebas. Ya, umpan pendek saja berikan Muhammad Rizky Boge kerjasama dengan kapten kesebelasan. Kembali Rahmat Boge, berpunggung 8 lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Ya, kapten kesebelasan dari Bulu Hijau FC. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Bulu Hijau FC setelah nomor punggung 8 tadi Aprianto Hermain membuang bola keluar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung ke depan. Ya, kembali terjadi pelanggaran, yaitu Abdul Nur Hidayat melakukan pelanggaran kepada pemain belakang dari Telaga Biru FC. Kembali
Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC, mengarahkan bola ke sisi kiri dari pertahanan Bolehu FC. Iya, nomor punggung 2 tadi mengarahkan bola ke depan ke tengah, namun dihalau pemain belakang dari Bolehu FC. Kembali lagi serangan dari Telaga Biru FC gagal. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Bolehu FC. Iya, sana ada nomor punggung 21 mencoba mengamankan bola, mengoper langsung ke depan, namun tidak ada satupun teman yang ada di depan. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC. Nomor punggung 8 mencoba melewati 3 pemain, mencoba mengamankan bola, arahkan ke belakang. Masih pemain-pemain belakang dari Telaga Biru menguasai bola, masih tenang-tenang melihat mengatur permainan. Iya, langsung crossing ke depan. Di sana ada nomor punggung 7 mengontrol dengan cukup baik. Ya, kembali dihalau pemain dari Bolehu FC. Serangan ini serangan kembali dibangun anak-anak dari Bolehu FC. Langsung umpan ke depan. Di sana ada nomor punggung 21 berduet ya dengan pemain belakang dari Telaga Biru FC yang memiliki postur tubuh yang sangat ideal ini. Bola diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Ya, masih tenang-tenang pemain-pemain dari Telaga Biru FC, cukup sabar, tenang memainkan bola. Ya, terjadi pelanggaran saudara-saudara. Tendangan bebas kembali diambil oleh kapten kesebelasan. Kita akan saksikan tendangan bebas sudah dilakukan, namun terlalu lemah umpan tadi atau tendangan bebas tadi yang dilakukan oleh kapten kesebelasan, sehingga bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Bolehu FC mencoba membangun serangan. Iya, kembali gagal. Masih pemain-pemain dari Telaga Biru FC menguasai bola, memainkan bola dari kaki ke kaki, mengatur serangan, melihat teman-teman yang pada posisi yang sangat baik untuk mengatur serangan. Kembali bola diarahkan ke sisi tengah lapangan pertandingan, mengarahkan bola ke sisi kiri. Kembali lagi nomor punggung 7 dia kerjasama dengan ya kapten kesebelasan. Iya, terjadi pelanggaran saudara-saudara. Ya, kembali tendangan bebas akan dilakukan oleh Telaga Biru FC. Ini merupakan tendangan bebas yang kedua di babak pertama ini. Ada 5 pemain berada di kotak penalti. Kita akan menyaksikan saudara-saudara, apakah ini akan membuahkan hasil 1 gol. Kita akan menyaksikan. Ya, sudah dilakukan langsung mengarah ke barisan pertahanan. Oh, namun bola cukup baik tadi. Tendangan bebas diarahkan ke sisi pertahanan, tapi pemain-pemain dari Telaga Biru FC kurang memanfaatkan tendangan bebas tadi. Terjadi tendangan gawang sudah dilakukan. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC. Kembali ke sisi kanan pertahanan. Iya, umpan terobosan tadi yang kurang cermat. Komunikasi, koordinasi antara dua pemain Telaga Biru FC ini salah pengertian tadi, sehingga bola tendangan gawang untuk Bolehu FC. Masih memainkan bola, melihat siapa yang dituju. Di sana ada bola diarahkan ke nomor punggung 10. Terjadi handsball, kontrol bola yang kurang cermat.
bola dikembalikan kepada kapten ke-11 Telaga Biru FC. Bola nomor punggung 7, nomor punggung 10 lagi, yaitu Muhammad Iqbal Badaru, mengarahkan ke nomor punggung 8. Bola diarahkan ke sisi kanan dari pertahanan Bolu FC, masih melihat tenang-tenang. Ya, arahkan dia ke tengah. Iya, bukan handsball. Wasit tidak mengaluri itu bahwa pelanggaran atau handsball. Ya, bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC, membangun serangan dari sisi kiri pertahanan dari Bolu FC, mencoba melewati satu pemain, masih di kotak penalti. Umpan ke tengah barisan pertahanan tadi berhasil dihalau pemain belakang dari Bolu FC, Muhammad Iksan tadi. Melahirkan tendangan sudut yang keempat untuk Telaga Biru FC sudah dilakukan. Langsung umpan ke depan ke tengah pertahanan, baris pertahanan. Oh, heading yang kurang baik juga tadi dilakukan oleh salah satu pemain dari Telaga Biru FC. Cukup tepat tadi di bagian kepala, tetapi arahnya yang kurang akurat mengarah ke kiper. Langsung kiper menangkap bola dengan sangat tenang. Ya, kembali lagi tendangan sudut untuk Telaga Biru FC yang kelima kalinya. Serangan demi serangan dibangun anak-anak Telaga Biru FC hingga saat ini belum membuahkan hasil. Masih mencoba untuk membangun serangan. Ya, melewati satu pemain, masuk di kotak penalti, membangun crossing. Oh, terlalu tinggi saudara-saudara. Tapi kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC. Ya, umpan ke depan cukup baik. Oh, offside. Terperangkap offside. Umpan tadi yang diberikan kapten ke-11 dari Telaga Biru FC, Muhammad Iqbal Badaru, kepada nomor punggung 17 tadi, Novaldi Pratama Abdullah. Ini terperangkap offside. Ya, bola kembali lagi dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC. Bola diarahkan ke belakang. Masih tenang-tenang mengatur posisi, mengatur serangan. Bola diorkan dari kaki ke kaki, umpan-umpan pendek, langsung umpan terobosan ke depan. Ya, masih berhasil dikejar. Namun asisten wasit langsung mengangkat bendera bahwa bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam untuk Bolihuto FC. Ya, kembali serang dilakukan oleh Telaga Biru FC, nomor punggung 7 memberikan cukup baik tadi serangan yang dibangun oleh anak-anak dari Telaga Biru FC melalui kaki nomor punggung 7 tadi, Muhammad Damar, mencoba memberikan umpan balik, tapi kiper menghalau mengenai kaki sehingga bola menghasilkan tendangan penjuru yang ke-6. Ya, sudah dilakukan, namun cukup pelan, langsung ke shooting tadi yang dilakukan oleh kapten tim Muhammad Iqbal Badaru terlalu tinggi, melewati Mister Gawang dari Bolihuto FC yang dijaga Wahyu Putra Biadi. Iya, terjadi pelanggaran tadi. Ya, saat ini permainan masih dikuasai pemain-pemain dari Telaga Biru FC. Penguasaan bola, serangan juga masih dikuasai Telaga Biru FC. Ya, kembali serangan lagi dibangun.
Iya, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Bolehuto FC telah tadi membentur salah satu pemain dari Telaga Biru FC, sudah dilakukan pada nomor punggung 7. Iya, buangan yang kurang baik, cermat. Kembali Bolehuto FC menguasai bola. Iya, sejauh ini pemain-pemain dari Telaga Biru FC masih menguasai pertandingan di sore hari ini babak pertama. Iya, langsung umpan crossing ke depan. Iya, di sana hanya ada satu pemain saja yang berada di kotak penalti, Muhammad Damar, berhadapan dengan 3 pemain sekaligus dan tidak berhasil menjangkau umpan crossing tadi. Bola dikuasai kembali dari pemain-pemain Bolehuto FC. Ya, kapten kesebelasan dari Telaga Biru FC. Ya, umpan yang cukup baik tadi, tetapi kontrol bola pemain belakang nomor punggung 3 yaitu Muhammad Rizky Boge kurang akurat sehingga sempat kehilangan bola tadi. Bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dari pemain-pemain Bolehuto FC, langsung arah ke depan. Ya, bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ya, bukan pelanggaran, saudara. Cukup baik kontrol bola nomor punggung 7 tadi, diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Ya, bola, ya, serangan tadi, mencoba membangun serangan dari Telaga Biru FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kembali ke nomor punggung 7 Muhammad Damar, mencoba melewati satu pemain. Ya, masih tenang-tenang saja sana kapten ke-11 kembali menguasai bola, melihat siapa yang akan diberikan nomor punggung 8 di sana. Iya, kembali arahkan ke depan. Ya, terperangkap offside. Novaldi Pratama Abdullah terperangkap offside. Ya, salah satu pemain belakang dari Bolehuto FC terletak di lapangan, di pinggir garis lapangan. Ya, harus mendapatkan pertolongan medis. Sepertinya terjadi kram-kram ya bagian kaki kiri, sementara mendapatkan penanganan medis. Di babak pertama di menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Ya, saudara-saudara, guliran Liga 3 ini merupakan program dari PSSI Pusat untuk menyeleksi pemain-pemain muda yang ada di seluruh Indonesia yang nantinya akan berlaga di tingkat nasional. Dan seperti kata-kata bahwa putaran Liga 3 ini tahun 2021 ini yang pertama melaksanakan ini adalah Provinsi Gorontalo, kemudian disusul dari daerah-daerah lain. Dan pertandingan ini akan berlangsung selama 2 bulan dan berakhir nanti di bulan Desember, dan di Januari akan menuju ke tingkat nasional. Tentunya yang meraih juara pertama di putaran Liga 3 wilayah Provinsi Gorontalo ini nantinya akan mewakili Provinsi Gorontalo untuk berlaga di Liga 3 tingkat nasional.
Iya, kembali ke lapangan pertandingan. Iya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC, namun umpan terobosan tadi berhasil digagalkan oleh pemain belakang dari Telaga dari pemain Bollywood FC. Kembali bola berada di lapangan tengah pertandingan. Iya, dari Bollywood FC nomor punggung 23 Supriyadi Tambanusu masih menguasai bola. Iya, mencoba melewati dua pemain. Iya, iya, umpan tadi terperangkap offside. Umpan dari Supriyadi Tambanusu kepada salah satu pemain depan dari Bollywood FC terperangkap offside. Ya, sejauh ini pemain-pemain Telaga Biru FC menguasai pertandingan. Bollywood FC belum menemukan permainan yang baiknya di sore hari ini di babak pertama. Ya, mencoba membangun serangan. Ya, memberikan umpan ke depan pada nomor punggung 21. Ada dua pemain belakang dari Telaga Biru FC mencoba menghalau. Ya, melewati masih mengotak-atik di sana. Ya, bola masih dikuasai oleh Bollywood FC, namun umpan kapten dari Bollywood FC Abdul Wahab Tadulo kurang cermat tadi. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC. Terjadi perebutan bola di sana. Iya, umpannya sangat baik. Iya, beliau Telaga Biru FC. Ya, umpan yang kurang baik tadi. Ini penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC sebenarnya, tapi peluang-peluang yang berhasil diciptakan tadi belum dimanfaatkan dengan baik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Iya, umpan yang sangat baik. Kembali Telaga Biru FC membangun serangan. Memasuki tadi area pertahanan dari Bollywood FC. Kembali Telaga Biru FC membangun serangan. Di sana ada nomor punggung 22, dia langsung syuting ke depan. Oh, namun tendangan spekulasi dari Gunawan Udin tadi berhasil dikuasai oleh penjaga gawang. Kembali Telaga Biru FC membangun serangan di nomor punggung 11, memberikan umpan ke depan. Oh, namun masih belum berhasil membuahkan gol. Bola kembali dikuasai oleh kiper dari Bollywood FC. Bola langsung diarahkan ke depan. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC. Pemain-pemain belakang masih tenang-tenang dia di sana, berikan umpan pendek kepada nomor punggung 3. Kembali lagi ke belakang. Ya, memainkan umpan-umpan pendek. Ya, cukup tenang saudara-saudara. Pemain-pemain dari Telaga Biru FC untuk membangun serangan. Bola diarahkan ke sisi kiri pertahanan dari Bollywood FC, memberikan umpan ke depan. Sana perempuan 17 mengejar bola, namun terlalu deras sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang untuk Bollywood FC. Iya, di garis pinggir lapangan akan terjadi pergantian pemain untuk Bollywood FC. Bersiap-siap nomor punggung 12 Agung Waseso. Iya, tadi serangan yang coba dibangun oleh anak-anak pemain dari Telaga Biru FC. Iya, pergantian pemain
untuk Tala Bollywood FC. Memasukkan nomor punggung 12 Agung Waseso. Ya, siapa akan digantikan itu nomor punggung 13 pemain belakang dari Bollywood FC Abdul Nur Hidayat. Iya, kembali ke lapangan pertandingan. Terjadi handsball kapten kesebelasan dari Bollywood FC. Handsball terjadi, tendangan bebas saudara-saudara. Iya, tadi handsball dari Abdul Wahab Tadulo. Iya, nomor punggung 8 dari Talaga Biru FC menghadapi tendangan bebas ini, yaitu Aprianto Harmain. Kita akan menyaksikan 5 pemain mencoba melakukan palang. Kita lihat sudah dilakukan, langsung terang ke depan. Oh, namun tipis saja. Iya, terjadi pergantian pemain dari Talaga Biru FC. Masukkan nomor punggung 21 Alfangki Abdullah menggantikan Aprianto Harmain. Iya, sejauh ini masing-masing kesebelasan sudah melakukan pergantian 1 kali di babak pertama ini di menit ke-34. Iya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Pemain-pemain Talaga Biru FC masuk kami dari Bollywood FC, mainkan bola, masih menguasai umpan bola pendek dari kapten kesebelasan. Terjadi di sana perebutan bola, kembali lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapten tim kesebelasan Abdul Wahab Tadulo. Ya, umpan pendek saja sudah dilakukan pada nomor punggung 3 kerjasama dengan yang pemain yang baru masuk nomor punggung 21. Ya, umpan lagi ke tengah tadi tidak tepat, kurang cermat. Nah, terjadi kesempatan dari pemain, langsung syuting. Shooting nomor punggung 17 dari Talaga Biru FC kurang akurat. Novaldi Pratama Abdullah terlalu melebar. Ya, masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Bollywood FC. Kapten tim berhasil kehilangan bola dia. Kembali kapten tim dari Talaga Biru FC tadi kurang cermat. Ya, kerjasama yang kurang baik antara pemain belakang dari Bollywood FC. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam. Nomor punggung 3 diberikan kepada nomor punggung 17, melakukan crossing ke depan. Ya, tangkapan yang kurang baik dari penjaga gawang Bollywood FC. Tadi umpan crossing ke depan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi tendangan sudut yang ke-7 untuk Talaga Biru FC. Bola akan tendangan sudutnya dilakukan oleh Novaldi Pratama. Ya, sudah dilakukan cukup baik. Kita melihat apakah yang akan berhasil dihalau. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ya, kembali lagi Bollywood FC membangun serangan nomor punggung 7. Iya, nomor 11 melakukan syuting. Cukup keras tadi. Syuting dari Rahmanto Rashid
Berhasil kiper menepis bola dan sempat mengenai tiang gawang. Kembali terjadi tendangan sudut. Untuk ya, di sana terjadi perebutan bola namun pelanggaran. Ya, bola yang kurang baik tadi dari pemain belakang Bollywood FC. Kembali kapten.
Pergantian pemain dari Boyolali keluar nomor punggung 3 masuk nomor punggung 2. Tambahan waktu 1 menit.
Pergantian pemain dari Telaga Biru keluar masuk 9 Refri Jailani.
gelandang dari Bolioto FC. Terjadi tendangan bebas. Kapten tim kembali mengambil alih, Muhammad Iqbal Badaru akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, mengarah langsung ke gawang. Oh, namun berhasil dihalau pemain-pemain belakang dari Bolioto FC. Terjadi tendangan sudut. Tendangan sudut yang kedua di babak kedua ini untuk Talaga Biru FC yang akan dilakukan oleh pemain pengganti Al-Fangki Abdullah bernomor punggung 21. Ya. Sana ada 6 pemain lagi dari Talaga Biru sudah dilakukan mengarah ke area pertahanan. Terjadi pelanggaran di menit ke-58 di babak kedua ini. Skor masih imbang 0-0. Sudah dilakukan umpan pendek dia. Masih pemain-pemain dari Bolioto FC menguasai bola, langsung dilakukan umpan ke depan. Di sana ada kapten tim nomor punggung 7. Kontrol bola yang sangat baik, mengamankan bola, memberikan umpan ke depan, namun berhasil lagi dihalau. Ya, pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bolioto FC. Kembali tendangan bebas dari tengah lapangan pertandingan. Kembali kapten tidak mengambil alih, mengarahkan bola ke depan. Iya, mencoba mengambil nomor punggung 9, mencoba mengontrol bola, mengarahkan bola ke sisi kiri pertahanan dari Bolioto FC. Masih dari pemain Talaga Biru FC mencoba melewati 2 pemain tadi, namun berhasil dihalau pemain dari Bolioto FC. Pemain belakang dengan menyapu bersih bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi tendangan sudut lagi untuk Talaga Biru FC yang kembali akan diambil alih oleh Al-Fangki Abdullah bernomor punggung 21 ini. Ya, ada 6 pemain lagi berada di kotak penalti. Ya, tendangan sudah dilakukan, diarahkan. Iya, di sana ada nomor punggung 2 mencoba menghalau bola. Namun asisten wasit mengangkat bendera bahwa bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lagi tendangan gawang dan serangan kesempatan peluang yang diciptakan oleh pemain-pemain Talaga Biru FC ini kembali digagalkan pemain dari Bolioto FC. Kembali Bolioto FC membangun serangan, tapi mengontrol bola dari pemain striker Bolioto FC kurang cermat sehingga terjadi lemparan ke dalam. Kembali Bolioto FC menguasai bola. Oh, berhasil dicuri tadi pemain kapten sebelasan. Ya, pemain nomor punggung 11 menguasai bola tadi. Terjadi tendangan sudut lagi. Ya, 1 pemain dari Bolioto FC tergeletak lagi di lapangan untuk mendapatkan pertolongan dari tim medis. Ini tadi terjadi ada benturan. Masih mendapatkan penanganan dari tim medis ataupun ofisial dari Bolioto FC. Iya, tidak terjadi cedera yang fatal. Ini dari kapten kesebelasan Bolioto FC, Abdul Wahab Eda Tadulo. Ini harus ditanda keluar. Iya, tendangan penjuru ataupun tendangan sudut dari Talaga Biru FC. Sudah dilakukan umpan pendek pada 21 melakukan crossing ke depan. Iya, kontrol bola. Iya, shooting tadi berhasil dihalau mengenai salah satu kaki.
dari pemain belakang Boleh FC. Kembali Telaga Biru FC menguasai bola di area pertahanan. Ada nomor punggung 7. Oh, kesempatan yang sangat baik saudara-saudara. Bola yang posisi juga sudah cukup baik. Tidak ada yang menghalau tadi, tetapi tendangan yang dilepaskan bola terlalu melambung tinggi ke atas Mister Gawang. Dia kesempatan yang sangat baik tadi saudara-saudara. Ya, kembali dari Telaga Biru FC membangun serangan. Nomor punggung 22, umpan yang kurang baik, kurang cermat tadi sehingga kehilangan bola. Ya, kembali lemparan ke dalam dari Bollywood FC. Lemparan ataupun kontrol bola yang kurang baik tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan terjadi pelanggaran serangan bebas. Kembali kapten tim mengambil alih. Umpan pendek saja, langsung diarahkan ke depan. Ya, terjadi perebutan bola. Ya, umpan yang sangat bagus ke depan. Masih di kotak penalti. Nomor punggung 11 mencoba melewati dua pemain. Ia berhasil melewati, memberikan suntikan ke depan. Oh. Namun ada satu pemain pun yang berada di kotak penalti tadi. Umpan yang ataupun tendangan yang mencoba dilepaskan tadi nomor punggung 11 belum membuahkan hasil. Ya, kembali lagi anak Telaga Biru FC membangun serangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Rahman Herman Mahmud pada salah satu pemain andalan dari Telaga Biru FC nomor punggung 7 Muhammad Damar. Ya, tendangan bebas akan dilakukan Rahmanto Rashid nomor punggung 11 saudara-saudara. Iya, ada 6 pemain dari Telaga Biru sudah dilakukan tendangan bebas. Oh, namun kiper sangat tangguh dari Bollywood FC mampu menepis tendangan bebas yang dilakukan tadi. Bukan pelanggaran. Kembali Bollywood FC menguasai bola. Pada umpan tadi dari kapten kesebelasan dari Bollywood FC kurang baik, sehingga bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Telaga Biru FC. Ya, di sana terjadi perebutan bola tadi, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Haryanto, harus mendapatkan sanksi dari wasit dengan memberikan kartu kuning. Kartu kuning diberikan kepada Haryanto setelah melanggar pemain belakang dari Telaga Biru FC Muhammad Rizky Daud. Ya, tendangan bebas. Kembali peluang diciptakan pemain-pemain dari Telaga Biru FC di babak kedua ini. Di menit ke-67 tendangan bebas akan dilakukan oleh Muhammad Rizky Daud. Diarahkan dia langsung ke depan. Iya, sangat baik sekali saudara. Oh, namun kontrol bola tadi yang kurang baik, memberikan posisi yang tidak stabil sehingga melepaskan satu tendangan tidak mengarah ke gawang, sehingga peluang tadi sia-sia, belum menciptakan gol. Kembali anak-anak Bollywood FC
mencoba membangun peluang, menciptakan peluang, membangun serangan. Ya, kembali lagi Hardiano Aswandi berhasil mematahkan serangan dari Boleto FC. Ya, putus-putus saya.